Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pelatihan. Pada kesempatan kemarin, kita sudah membahas pembuatan rubrik capaian. Pada kesempatan kali ini, kita akan masuk pada proses asesmen pada saat kegiatan. Mari kita ikuti kegiatan selanjutnya. Sobat Pelatihan yang berbahagia, di langkah keempat, yaitu dalam proses asesmen pada saat kegiatan. Bapak Ibu, Sobat Pelatihan, ingat, jadi peran dan tanggung jawab tim fasilitator project tidak hanya sebatas menilai dan mengamati saja, namun jauh lebih penting dari itu adalah mendampingi siswa agar dapat menumbuh kembangkan dimensi dan nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian pada proses asesmen oleh tim fasilitator ini, tim fasilitator adalah fokus pada upaya menumbuh kembangkan dimensi dan nilai profil pelajar melalui serangkaian kegiatan yang direncanakan berawal dari latar belakang mengatasi fenomena atau permasalahan yang diangkat seperti yang sudah dijelaskan pada waktu pemetaan kemarin. Sehingga dari sini Sobat Pelatihan bisa memantau, memotret perkembangan dimensi dan nilai profil pelajar yang ditumbuhkan melalui serangkaian kegiatan tersebut, dan ini penting dicatat di dalam jurnal. Sobat Pelatihan yang berbahagia, ini adalah salah satu bentuk format jurnal di mana ada kelas, fase, madrasah, nama proyeknya, kemudian nomor, nama, hari tanggal, catatan, indikator asesmen, dan tindak lanjut atau refleksi. Ini salah satu contoh Sobat Pelatihan. Nanti Sobat Pelatihan bisa mengembangkan dengan cara sendiri. Sebagai contoh di sini, Sobat Pelatihan, di sini pada hari tanggal Senin ini, pada saat kegiatan 1, ya, pada saat kegiatan 1, tim fasilitator mengamati adanya beberapa siswa. Yang pertama mendapati Dani, di mana Dani pada saat kegiatan 1 dia mengidentifikasi pola makan dan seterusnya. Dani mengisi angket sesuai dengan instruksi guru dan mengajak teman-temannya. Nah, ini yang mungkin perlu dicatat. Sedangkan pada kegiatan yang sama, di sini ada Danu tidak mengikuti instruksi guru. Nah, di sini dicatat dalam jurnal. Dan pada kegiatan lain, yaitu Rani, yaitu mengajak Danu untuk fokus mengisi angket pola makan. Lalu, bagaimana untuk siswa-siswa yang lain, Sobat Pelatihan? Untuk memudahkan dalam jurnal ini, sekali lagi, yang ditulis hanyalah siswa yang menunjukkan adanya karakter ataupun nilai positif, atau siswa yang menunjukkan adanya sikap atau perilaku yang negatif. Kemudian dari sanalah Bapak Ibu bisa cocokkan indikator asesmen yang sesuai dengan kegiatan ini. Berikutnya, Bapak Ibu, tidak kalah pentingnya adalah memberikan tindak lanjut atau refleksi. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, nuans sebagai pendidik itu betul-betul bisa dirasakan. Inilah yang kita harapkan sebagai adanya pembentukan karakter dari P5 PPRA ini. Sobat Pelatihan yang berbahagia, contoh lain di kegiatan lain atau pada tanggal yang lain, misalnya pada tanggal 21, yaitu pada kegiatan 9, didapati guru mengamati bahwasanya
Rani tadi pada saat kegiatan 9 dia pada saat mengolah sayuran menjadi makanan favorit peserta didik. Nah ini Rani mengingatkan teman-temannya untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan seterusnya. Di sini berarti ada sesuatu yang positif yang diamati oleh tim fasilitator. Demikian juga misalnya Adi, ini hasil rekam atau potret tim fasilitator. Dilihat pada kegiatan 9 ini Adi makan dengan lahap dan tidak bersisa, padahal sehari-hari Adi tidak makan sayur. Kemudian Dina pun juga gitu, pada kegiatan 9 ini Dina mengajak teman-temannya yang duduk di sekeliling itu untuk makan olahan sayur dengan lahap dan menunjukkan agar dan lebih meyakinkan bahwa setelah makan sayur itu rasanya lebih enak. Beberapa hal positif yang bisa dicatat ke dalam jurnal. Jadi kalau sudah mengisi, kemudian Bapak Ibu cocokkan pada kegiatan ini asesmen indikator asesmen yang di potret atau diamati apa, silakan bisa dicatat. Kemudian pada saat yang sama Bapak Ibu silakan memberikan reward ataupun refleksi kepada anak, dalam arti kalau anak tadi memberikan kegiatan positif bisa dilus kepalanya atau bisa diberikan pujian dan seterusnya. Sobat perhatian yang berbahagia, tahap selanjutnya yaitu mengolah hasil asesmen. Diharapkan dari jurnal yang telah diisi selama pelaksanaan proyek, guru sudah dapat membuat justifikasi di akhir project tentang perkembangan anak baik dari segi dimensi profil pelajar Pancasilanya maupun dari segi nilai dari profil pelajar rahmatan lid alaminya. Jadi misalnya dari sini Bapak Ibu silahkan Bapak amati, cermati nama anak yang muncul pada saat pengamatan. Berarti mungkin anak-anak inilah yang mungkin menjadi fokus Bapak Ibu terlebih dahulu. Kemudian anak yang tidak tertulis di dalam jurnal ini kita anggap dalam artis dia normal atau sesuai dengan capaian target fasenya. Contoh misalnya Ananda Rani di sini dibilang sangat, ya Ananda Rani sangat. Kenapa kita menuliskan sangat dalam merawat diri fisik, mental, spiritual dan terbiasa berdisiplin, rapi dan seterusnya? Kita bisa lihat di sini, Bapak Ibu, Rani. Nah, sini, ya, Rani di sana menunjukkan mengolah sayur, kemudian nih mengingatkan teman-temannya, ya mencuci tangan dan seterusnya. Kemudian indikator asesmen yang dipotret adalah terbiasa hidup bersih, ya. Nah sehingga dari sini Bapak Ibu bisa menuliskan yaitu Ananda Rani itu sangat baik dalam merawat diri secara mental dan telah terbiasa berdisiplin, rapi, berperilaku hidup bersih, dan makan makanan sehat dengan menyukai sayur. Jadi ini Bapak Ibu bisa melihat kembali ke capaian fase, ya, capaian fase. Mungkin kata-katanya nanti Bapak Ibu bisa lihat di sana. Demikian juga misalnya Bapak Ibu lihat Ananda Dina. Dina di sini juga di sini terlihat baik. Dari mana kita bisa menuliskan Dani itu sangat baik? Bapak Ibu bisa lihat di jurnal Dani, misalnya di sini. Nah, ini ya Dani. Nah, di sini Dani pada saat kegiatan satu, Dani sudah mengisi angket sesuai dengan instruksi guru, ya, dan mengajak teman-temannya. Nah ini berarti itulah yang kita pakai sebagai dasar untuk menilai Dani dari segi indikator asesmen di disiplin. Sehingga di sini kita bisa
menuliskan Ananda Dhani sangat baik dalam mengambil inisiatif dan mengajak mendorong orang lain dalam kebaikan, sudah memiliki inisiatif dan mengajak mendorong teman-temannya untuk menyukai sayur. Kemudian sobat pelatihan Danu misalnya ya. Danu di sini kita tuliskan sudah berkembang dalam merawat diri. Ini kita bisa lihat Danu di sini ya. Danu itu dia walaupun tidak me, tidak mengikuti instruksi guru, tapi dari sisi apanya di kegiatan satu itu, yaitu dari sisi merawat dirinya, dia sudah baik. Cuma dari sisi disiplinnya, Dano ini istilahnya Dano tidak mengikuti instruksi guru untuk mengisi angket. Nah ini yang menjadi faktor kekurangan atau faktor negatifnya dia, sehingga pada kolom pengisian Ananda Danu ini dari segi elemen merawat dirinya dia sebenarnya sudah berkembang, ya sudah berkembang. Tapi Bapak Ibu lihat di sini, dengan bimbingan guru yang lebih intens akan meningkatkan kedisiplinannya, ya karena tadi Danu dia tidak melaksanakan instruksi gurunya. Jadi disinilah letak nuansa guru sebagai pendidik itu, insya Allah dengan jurnal itu akan terasa, Bapak Ibu, sobat pelatihan. Sobat pelatihan yang berbahagia, kita lanjut pada alur yang keenam, yaitu menyusun laporan atau rapor P5 PPRA. Sesuai dengan di panduan, Bapak Ibu bisa membuat seperti ini, ya nama madrasah, nama peserta didik, kelas, ya. Boleh juga ditambahkan fase. Dan di sini ada project 1, project 2, project 3. Itu kalau memang di dalam satu semester itu ada lebih dari satu project. Kebetulan misalnya ini kita akan tuliskan misalnya project 2, di mana di dalam project 2 itu dimensi yang diukur atau yang ditarget adalah beriman dan bertakwa, kemudian dimensi gotong royong, kemudian dari nilainya yaitu keteladanan atau khutbah, kemudian dinamis dan inovatif atau tatawur wa ibtikar. Dari sinilah nanti Bapak Ibu harus ambil dari kategorinya apa dan termasuk nanti deskripsi capaiannya apa. Dari mana? Ya kembali kepada jurnal yang sudah sobat pelatihan buat. Sobat pelatihan yang berbahagia, sebagai contoh kita akan mengisi raport P5 PPRA dari Ananda Danu. Maka Bapak Ibu bisa melihat pada langkah pengolahan asesmen, atau yang paling aman Bapak Ibu bisa melihat kembali dari jurnalnya, karena dari jurnal nanti akan kelihatan dimensi nilai baik yang muncul positif atau yang muncul ada yang kurang. Mungkin kita bisa lihat kembali misalnya di jurnal ini, sobat pelatihan. Misalnya karena tadi kita melihat Ananda Danu, berarti kita lihat fokus ke Danu di sini. Nah, Danu di sini yaitu pada kolom disiplinnya dia kurang, ya kan? Kurang. Kemudian di sisi lain di kalau ini kita lihat ini, kalau ini dari dimensi ataupun beriman ya, ini di, di beriman. Kemudian dari segi ini kan beriman, elemennya merawat diri, ya merawat diri. Tapi di indikator asesmen disiplin Danu ada kekurangannya karena dia tidak mengikuti instruksi guru.
Sehingga dari dimensi elemen subelemen untuk merawat diri secara umum dari sininya dia bagus, cuma ada di indikator asesmennya ada satu yang dia kurang, yaitu pada sisi disiplinnya. Maka kita bisa melihat Ananda Danu ini sudah berkembang baik dan merawat diri secara fisik, mental, spiritual, dan seterusnya. Itu untuk yang normal. Kemudian di sisi lain, sisi kurangnya apa? Nah, Ananda Danu dengan bimbingan guru yang lebih baik dan intens akan bisa meningkatkan kedisiplinannya. Kemudian untuk gotong royong kalau Bapak Ibu lihat Nanda Danu tidak ada catatan khusus, berarti dia dalam posisi normal. Kemudian juga dari keteladanan, wah Ananda Danu juga tidak ada catatan khusus, berarti dia normal. Kalau normal, sobat pelatihan bisa melihat di target capaian fase yang BSH ya, itu sebagai dasar, atau kalau masih ada kurang dari yang standar biasanya bisa disesuaikan di kolom berkembangnya. Jadi tinggal melihat dulu catatan di jurnal, adakah dia catatan yang positif atau yang negatif. Demikian juga untuk nilai dinamis dan inovatif, Ananda Danu juga tidak ada catatan khusus, maka kita kasih nilai, kemudian deskripsinya pun sesuai dengan deskripsi capaian fase untuk di kolom bisa berkembang atau berkembang sesuai harapan, sesuai dengan pengamatan Bapak Ibu. Sobat pelatihan, demikian tadi sudah kita bahas bagaimana cara merancang, membuat, mengolah asesmen sampai ke membuat laporan hasil asesmen di raport. Tentunya banyak cara ataupun teknik untuk membuat asesmen ini. Tetapi apa yang sudah kami sampaikan kepada sobat pelatihan, mudah-mudahan asesmen pengolahan P5 PPRA ini bisa menjadi alternatif pengolahan asesmen P5 PPRA yang mudah, praktis, dan yang paling penting tidak membebani teman-teman sobat pelatihan di lapangan. Harapan kami, teman-teman sobat pelatihan bisa lebih fokus ke arah pembentukan karakter anak didik di dalam mencapai target fase yang sudah ditentukan. Sekian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Hello everybody. My name is Abdullah.